Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul afadil, para asatidz yang saya hormati, Al-Mukarram Ustaz Ribi Nugroho, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ramdhani dan Ustaz Abdul Khalid yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya, dengan rahmat dan inayahnya memperkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini di siang hari ini untuk sama-sama kita menggali bekal untuk perjalanan suci Bapak Ibu-Ibu ke Mekah dan Madinah. Kami atas nama Nera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu pada Nera Group untuk melayani Bapak Ibu-Ibu dalam perjalanan suci Bapak Ibu-Ibu esok dan lusa insyaallah. Kami berharap semoga Allah SWT lancarkan perjalanannya, Allah jadikan umrohnya umroh yang makbulah, amaliyahnya amaliyah yang diterima oleh Allah SWT, dan doa-doanya mustajabah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa NRA Group ini ada 4 rektor yang sama semuanya, yang ngurusnya sama, pegawainya pun juga sama. Karena itu Bapak Ibu-Ibu jangan khawatir, bisa jadi daftarnya ke NRA kok tiba-tiba nempelnya Aruna, atau daftarnya ke BSA kok tiba-tiba nempelnya NRA. 4 travel ini sama, itu juga, namanya saja yang berbeda, sedangkan orangnya, pegawainya, pembimbingnya semuanya sama. Nah, para jemaah rahimakumullah, NRA ini ada 4 travel, ada NRA sendiri, ada Aruna, ada MKU, dan ada BSA. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai pengetahuan, jadi tidak ragu-ragu. Kami pun juga atas nama mengucapkan permohonan maaf kalau dalam proses mulai daftar sampai detik ini banyak kekurangan yang kami lakukan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dalam kesabaran bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak ibu-ibu silahkan rasakan. Besok makan ke Singapura hati kita biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu-ibu, yang namanya umroh, bahkan ada yang 12 hari di Morimoto, ya 9 hari dengan 12 hari. Mohon maaf, hanya 12 hari, hanya 9 hari. Tapi ternyata beresin kopernya itu gak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untungnya kopernya udah dibawa kemari. Belum ibu ya? Nah, ada kesempatan buat bongkar lagi. Andai kan habis manasik ini bawa koper lagi itu, insya Allah beres manasik diapain lagi? Bongkar. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, selama saya jadi Ustadz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak orang Amerika? Para jamaah rahimahullah, umroh ini ternyata Bapak Ibu-Ibu bikin hati deg-degan. Bahkan kadang-kadang tetangga nakut-nakutin. Kata tetangga, awas tuh kalau umroh tuh, yang biasanya di sini kumpul di sana dikumpul, yang biasanya di sini nyupit di sana dicuri. Makanya ada jamaah saya. Kebetulan beliau seorang guru yang kadang-kadang suka jewer muridnya. Pas mau umroh dia stres. Kenapa sebabnya? Takut dijewer di sana. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gejret langsung dibayar. Gak usah gede-gede dah, satu dosa langsung dibayar, satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu dengan doktrin seperti ini, ternyata jamaah Indonesia itu paling gampang diatur kalau di Mekah Madinah. Paling rapi, paling gampang diatur, bahkan pengemis-pengemis itu senang banget kalau lihat jamaah Indonesia. Kenapa sebenarnya di Mekah Madinah pengemis melihat orang Indonesia? Karena orang Indonesia mah baik-baik. Kalau ada yang minta-minta pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Tapi kenapa sampai Mekah dan Madinah berubah jadi baik? Ternyata bapak-bapak ibu-ibu dulu orang tua kita, guru kita suka ngasih tahu, kalau nanti punya kesempatan berangkat umroh, berangkat haji, ada yang minta-minta di sana, jangan ditolak, kasih aja. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu malaikat. Bahkan saking baiknya jamaah kita, ada jamaah yang pulang asar dari Masjidil Haram, desak-desakan di pintu masjid, dia simpen dompet di kantong belakang. Pas keluar ternyata dompetnya hilang. Ngomonglah dia sama ustadznya di hotel, Ustadz ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung sambil nanya, Bapak semenjak kecil yang namanya malaikat diajarin oleh guru saya ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Mohon maaf Pak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, Tapi yang pasti Bapak Ibu-Ibu, kenapa kok muncul rasa takut, rasa khawatir? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci besok disunahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini kata Nabi, labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata Bapak Ibu-Ibu salam ini dijawab oleh para malaikat.
Dan ternyata malaikat yang menjawab itu ada dua. Ada orang yang datang ke Mekah mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silahkan kamu Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu termasuk golongan ini, amin ya rabbal alamin. Namun ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Ternyata malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya masuk ke Mekah tapi rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu, mengawali langkah bapak-bapak ibu-ibu ke tanah suci, tolong perbanyak istighfar, tolong perbanyak minta ampunan pada Allah SWT. Bapak-bapak, ada yang berangkat besok, ada yang berangkat lusa, silahkan nanti malam sholat sunnah taubat. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat itu termasuk di antara sholat sunnah mutlak. Beres sholat sunnah 2 rakaat, sujud. Di sujud minta ampunan, astagfirullahaladzim, ya Allah, malam ini hamba bersimpuh ya Rabb. Tiada daya dan upaya hamba ini ya Rabb, bergelimang dosa hamba, izinkan hamba mohon ampunan pada dirimu. Bukankah engkau maha rahman dan maha rahim? Bukankah engkau buka pintu ampunanmu di malam hari bagi kami yang maksiat di siang hari? Kau pun juga tetap buka pintu ampunanmu di malam di siang hari bagi kami yang bermaksiat di malam hari. Izinkan ya Allah kami ketuk pintu rahmat engkau agar kau ampuni kami ya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu, sebelum berangkat besok ataupun lusa ke bandara, sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar terlebih dahulu di rumah masing-masing. Bagaimana Ustaz sholat sunnah safar itu? Sholat sunnah menjelang keberangkatan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa Pak Ustaz pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah untuk bersafar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu setelah baca suratul Fatihah silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau bapak-bapak ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas silahkan baca Qul. Sama aja ibu ya. Di Majelis Taklim di Ciputa ternyata nenek-nenek gak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qul hafal insyaallah. Bapak-bapak ibu-ibu yang berangkat besok, insyaallah penerbangan akan jam 3.20 sore. Sedangkan yang berangkat insyaallah hari Minggu, pesawat insyaallah akan terbang jam 17.40 insyaallah. Para jamaah rahimahullah yang berangkat jam 3.20, tolong paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan sudah di bandara. Jam berapa kira-kira besok Bu? Jam 12-an zuhur insyaallah di bandara. Yang berangkat jam 17.40 dengan Emirates hari Minggu, tolong 3 jam sebelum keberangkatan. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 1 atau jam 2 tolong sudah berada di bandara. Di Dubai Bapak Ibu akan 2 malam. Besoknya akan city tour yang rahimahullah. Dan setelah city tour besoknya lagi akan keluar dari Dubai. Bapak-bapak ibu-ibu maaf untuk di Dubai nanti menuju ke Jeddah. Dan dari Jeddah nanti kepulangan menuju ke Indonesia yang rahimahullah. Nanti check-in-nya di Dubai masing-masing per keluarga. Per
keluarga. Dan maaf, di Dubai nanti begitu habis imigrasi ngambil koper di Dubai tidak ada porter. Jadi bawa sendiri. Alhamdulillahnya kopernya dari Indonesia, jadi masih kosong. Insya Allah. Coba kalau dari Jeddah, insya Allah sudah pada hamil. Nah, para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah yang Dubai seperti itu. Saya ingatkan yang berangkat ke Dubai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ya, nanti tolong dikumpulkan uang tip untuk supir dan guide. Seharinya $5. Kali 2 hari berapa? $10. Boleh nggak pakai rupiah? Boleh. Nanti dikumpulkan kepada Ustaz Ramdhani, insya Allah akan mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu ke Dubai, insya Allah. Yang ke Madinah, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan terbang 10 jaman ke Madinah. Ya, 10 jam. Begitu sampai di Madinah, bapak ibu-ibu landing di Madinah, langsunglah imigrasi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran imigrasinya, amin ya rabbal. Selesai imigrasi, bapak ibu-ibu ketemu koper. Kalau koper kecilnya yang tadi bisa dibagasikan, alhamdulillah bisa diambil, alhamdulillah. Tapi kalau begitu jemaah rahimahullah ternyata turun ketemu koper langsung diusir. Oh, keluar. Gimana? Ya udah keluar aja. Insya Allah nanti ada ustadz yang mengamankan koper tersebut, ngatur koper tersebut. Ustadznya insya Allah Ustadz Ridwan. Oh, pergi keluar sebentar. Itulah para jamaah. Kemana? Tunggu di bis di luar. Insya Allah jamaah imam tadi bis di luar, bapak ibu tunggu. Bis sambil nunggu ada masjid besar di parkiran bandara. Silahkan sholat maghrib isya di situ jamaah imam. Nah, para jamaah imamullah, bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang ke Madinah sudah beres imigrasinya, sudah beres kopernya, insya Allah akan langsung menuju ke masjidil ke hotel di Madinah, yang waktu tempuhnya dari bandara ke hotel sekitar setengah jam. Nah, ketika bapak-bapak ibu-ibu menuju ke hotel di Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Salawatnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu salawatnya mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting mah jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kenapa? Karena saya sering ceramah ke masjid-masjid di sekitar Jabodetabek, ternyata banyak masjid yang ribut berantem cuma gara Sayyidina. Bahkan pernah ada orang mau masuk masjid, masjidnya dikunci. Orang ini nanya ke tukang ojek yang mangkal depan masjid, abang ini kenapa masjid kok ditutup, kita nggak bisa sholat di dalam? Tukang ojek jawab, Pak Haji sengaja ini masjid ditutup. Kenapa sebabnya? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, mereka tadi pada berantem, serem melihatnya pada berebut Sayyidina. Pak Haji serem banget. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat, kata dia jamaah. Para jamaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan tanah haram kota Madinah, nanti Ustadz akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan min adzabinnar. Beres doa seperti itu, Bapak Ibu silakan ngomong di hati masing-masing. Ya Allah, inilah kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Saya helmi, ya Allah, umat Nabi yang belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi saya.
Saya ya Allah kau takdirkan lahir jauh dari tempatnya Rasulullah, di waktu yang jauh dari masa Nabi. Tapi saya datang malam ini ke kota Madinah karena rindu saya pada baginda Rasulullah. Tolong ya Allah sampaikan salam rindu saya, tolong sampaikan salam cinta saya pada baginda Rasul. Selaya mulut kita sama-sama membaca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak-bapak ibu-ibu, yang penting di Madinah tidak lain dan tidak bukan ziarah pada baginda Rasulullah SAW. Ziarah ke baginda Rasulullah ini itu tidak berbarengan dengan datang ke Raudhah. Karena ke Raudhah sekarang ada jadwalnya dan harus pakai tasrih, harus pakai surat izin. Karena itu jamaah rahimahullah nanti para ustadz akan ngatur ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Tolong bapak-bapak, kalau besok mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik yang paling keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri. Ibu-ibu dari belakang kubur Nabi ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Para jamaah rahimahullah, bapak ibu-ibu gak usah kecil hati. Minimal tatkala depan kubur Nabi ataupun di Masjid Nabawi, kapanpun juga kita duduk dengan tenang, ucapkan salam minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Salam ini bapak-bapak ibu-ibu dijawab sama Nabi. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya, gak ada orang yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, kecuali Allah izinkan roh Nabi balik ke jasadnya sampai menjawab salam kita semuanya. Sayangnya kuping kita gak dengar jawaban Rasulullah SAW. Karena itu bapak ibu-ibu, kalau saya habis ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, saya ngomong, saya yakin Rasulullah ngomongnya bagaimana? Ya Rasul, ini saya Helmi, putra dari seorang bapak saya ini ya Allah Rasul. Ibu saya ini ya Rasul. Ya Rasul, saya datang hari ini karena cinta saya kepada Engkau. Tolong terima cinta saya, izinkan Kau kenali saya, khususnya nanti di padang mahsyar ya Rasul. Ya Allah, depan kubur Nabi ini pertama-tama izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Kenapa saya banggakan ya Allah? Karena tertanamnya keimanan saya, didikan ibu dan bapak saya.
Terngiang dalam benak saya, Allah, bagaimana bapak saya merawat saya, ibu saya merawat saya, membimbing saya dengan sabar, ya Allah. Terngiang dalam benak saya bahwa dulu cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak bapak saya nyuruh saya sholat, bahkan kuping saya pernah jadi saksi dijewer ibu saya ketika tidak sholat, mata saya diciprati air ketika saya susah bangun subuh. Masya Allah, tabarakallah, pengorbanan orang tua saya begitu besar. Bahkan sampai wafatnya ada yang belum sempat datang ke Madinah ini. Bukan karena mereka tidak cinta pada baginda Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan mereka, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ngomong begini depan kubur Nabi, air mata kita tidak akan pernah bisa tertahankan. Jangan harap bapak ibu-ibu menyebut nama Allah hati akan bergetar, menyebut nama Rasulullah air mata akan berlinang. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata, ya Allah. Lalu setelah itu saya ngomong lagi, bapak ibu-ibu, ya Allah, depan kubur Nabi saya ini, izinkan saya mohon bimbingan. Hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Depan kubur Nabi ini saya minta bimbinganmu agar sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk agamamu, bisa bermanfaat untuk umat Nabimu, sehingga nanti ketika saya wafat dikumpulkan dengan mereka, ya Allah. Para jamaah rahimahullah, selesai kita ucapkan demikian, langkah selangkah samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Abu Bakrin. Selangkah lagi dari makam Abu Bakar dan makam Umar, ucapkan salam minimal, assalamu alaika ya Umar bin Khattab. Bapak ibu-ibu, kalau mohon maaf setelah ziarah ke Makkah, setelah ngomong begitu, saya bicara lagi, bapak ibu-ibu, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan meninggal dunia dikuburkan di samping kubur Nabi. Saya nanti kalau mati nggak mungkin dimakamkan di kubur Nabi. Tolong ya Allah, kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, kau berikan keistiqomahan pada Umar. Tolong berikan kesabaran dan keistiqomahan itu kepada saya, sehingga insya Allah saya bisa berada dalam barisan Nabi sampai wafat menjemput saya, ya Allah Rabbana. Itulah bapak-bapak ibu-ibu hebatnya Rasulullah. Bapak ibu datang ke makam raja-raja di Indonesia, kiri kanan makam raja pasti makam anak istrinya. Bahkan cucu raja belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi Rasulullah SAW sampingnya ternyata bukan kuburan anaknya, walaupun Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Samping kubur Nabi bukan makam istrinya Aisyah, tapi yang dimakamkan samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar dimakamkan di kaki Nabi, dengan posisi makam seperti ini, kata Imam Nawawi. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi itu banyak? Tapi kenapa kok 2 orang saja dikuburkan di samping makam Nabi? 2 pertanyaan ini jawabannya panjang kalau kita jelaskan sekarang. Waktu manasik kita pasti habis. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu di Madinah nanti jemaah rahimakumullah juga akan diatur untuk city tour, untuk mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi Rasulullah SAW. Nah, jemaah rahimakumullah, 3 malam di Madinah. Hari yang ketiganya Bapak Ibu akan diantar menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, insya Allah. Maaf yang berangkat Dubai insya Allah dari Dubai akan langsung ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, pulangnya dari Madinah berangkat lagi ke Jeddah. Dubai umrah dulu jadinya. Kalau yang Madinah dulu ziarah makam Nabi, baru insya Allah hari yang ketiga akan tinggalkan kota Madinah. Jam berapa tinggalkan kota Madinah Pak Ustaz? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur berangkatnya pagi-pagi ngapain? Pagi-pagi pamitan. Pamitan sama siapa? Ya sama Rasulullah.
Kenapa kau pamitan? Yang tidak pamitan sama Nabi songong. Saya datang ke rumah Bapak, makan, minum, ngobrol sama Bapak. Tiba-tiba pulang nggak pamitan, songong kira-kira. Songong kira-kira. Gimana caranya jemaah rahimahullah besok Bapak Ibu-ibu habis sholat subuh, Ustadz akan membawa Bapak Ibu-ibu ziarah ke makam Nabi. Di belakang makam Nabi silakan ucapkan salam. Beres assalamualaikum ya Rasulullah, ngomongnya ya Rasul, saya pamit ya. Saya akan tinggalkan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kalau bisa tiap tahun saya bisa datang ke Madinah. Kalau kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong ya Allah, ketika saya wafat nanti saya dikumpulkan dengan barisan baginda Rasulullah SAW. Yang ke Madinah, beres pamitan, pulang ke hotel, mandi apa Ustaz? Mandi sunnah ihram. Karena sebelum ihram bapak-bapak ibu-ibu disunnahkan mandi dulu. Mandinya bagaimana? Sama seperti mandi wajib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silakan bersihkan, cuman pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaksanakan oleh bapak-bapak yang di Madinah sebelum zuhur hari ketiga di Madinah. Ustaz, bagaimana yang ke Dubai? Yang ke Dubai Bapak Ibu-ibu, malam pertama datang, malam kedua yang hari besoknya akan city tour, malamnya nginep di Dubai, baru malam hari yang kedua di Dubai, Bapak Ibu-ibu mandi sunnah ihram di hotel. Di mana? Di hotel. Di Dubai. Jadi ke bandara sudah pakai baju ihram yang Dubai, karena pesawat insya Allah akan terbang langsung ke Mekah Al-Mukarramah. Yang dari Madinah insya Allah pada zuhur, insya Allah zuhur sholat jamaah dengan di Masjid Nabawi. Saya anjurkan di Masjid Nabawi sholat zuhur sudah pakai baju ihram. Sholatnya dijamaah takdim dengan asar, jadi beres jamaah dengan imam, bangkit lagi sholat asar jamaah rahimahullah. Insya Allah jam 2 siang, bapak-bapak, ibu-ibu akan tinggalkan hotel di Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Dan bapak-bapak sudah tidak pakai dalaman lagi, saya tekankan. Kenapa? Sebabnya karena banyak kejadian. Di hotel ada yang ngomong, niatnya kan bukan di sini, Ustaz, nanti di Bir Ali. Betul Pak, saya kan sering bosan, saya masih pakai dalaman aja saja, di Bir Ali aja nanti saya copot. Upahnya di Bir Ali lupa. Bisnya beda dengan saya. Kita sama-sama ke bis ke Mekah. Sampai di Mekah dia turun. Pas turun, bis saya datang. Saya juga turun dari bis. Dia nengok, lihat saya. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Karena itu mohon maaf, yang berangkat ke Madinah besok, ketika akan ke Mekah di hari yang ketiga insya Allah, ya kan, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, hari Selasa siang, bapak-bapak hati-hati. Begitu bapak naik ke bis, ustadz akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Razia apa? Razia kolor. Nah, para jamaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari hotel insya Allah akan berangkat 6 km menuju ke Bir Ali. Inilah tempat miqat, inilah tempat starting point kita untuk melaksanakan umroh, niat umroh kita di situ. Maaf, ada yang naik kereta? Yang naik kereta, kalau seandainya sempat ke Bir Ali, insya Allah akan ke Bir Ali. Tapi yang naik kereta di Bir Ali tidak turun. Kenapa nggak turun Ustaz? Yang naik kereta, maaf, kita akan ngejar waktu untuk naik kereta. Dan kereta nggak bisa nungguin kayak angkot, ya kan? Telat, udah lewat keretanya. Karena itu maaf, yang naik kereta di Bir Ali hanya niat, tidak turun. Kalau nggak turun, Ustaz, Rasulullah juga dulu niatnya di atas kendaraan. Sedangkan yang tidak naik kereta,
Yang tidak naik kereta Bapak Ibu lebih santai. Bisa sholat dulu di situ, sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu niat di bis insya Allah. Sedangkan yang dari Dubai, kapan niatnya? Niatnya di atas pesawat. Sekitar 20 menit sebelum mendarat akan lewatin sebuah tempat namanya Kormul Manazil. Nanti jamaah rahimahullah pilot akan kasih tahu, setengah jam dari sekarang akan lewat Kormul Manazil. Siap-siap, niatlah di atas pesawat di Kormul Manazil. Sedangkan yang di Bir Ali, yang dari Madinah jauh di Bir Ali, niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ngomong saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umroh ini berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh Pak, gak boleh Bu, begitu sampai ke Mekah ngomong ustadznya, Pak Ustadz saya gak jadi umrohnya saja, capek penuh lagi ya. Gak boleh. Sakit tetap harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa dia, maka jamaah rahimahullah dia tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi ketika dikafani yang laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup. Padahal di kampung kita kalau orang meninggal dunia dikafani ada tali pocong. Perempuannya tidak boleh dibuka, tidak boleh ditutup mukanya. Kenapa? Karena mereka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, dia wafat dalam keadaan ihram. Jadi nanti di hari kiamat pas dibangunkan malaikat dia berkata labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Ada yang mau daftar nggak besok? Nah para jamaah rahimahullah, kalau sudah niat umrah ini, kalau sudah tanda tangan kontrak dengan Allah ini, maaf, larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot besok ketika berangkat ke Mekah. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit besok ketika ke Mekah, pakai sendal, jangan pakai sepatu. Ustaz, bagaimana saya pakai sendal gunung yang ada talinya di belakang? Sebaiknya injek talinya belakang. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, pakaiannya cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee katanya ini ada kain celana dalam buat ihram, nggak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Kenapa? Karena baju ihram itu 2 helai, kalau pakai itu laki-laki, perempuan doang tidak boleh menutup mukanya. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, apa yang blok-blok, bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Apinson, minyak kayu putih? Oh, itu bukan bau wangi, tapi bau. Boleh dipakai? Boleh. Kena dam apa enggak? Enggak kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, motong-motong tanaman, jamaah rahimahullah. Dilarang berjumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri, jamaah rahimahullah, maka dia bukan lagi bayar dam, tapi harus motong onta. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut rambut, memutih rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Kucek-kucek hidung kebaik, kecabut bulu hidung 1, bayar dam. 2, dam lagi. 3, dam lagi. Hati-hati karena itu jamaah rahimahullah. Pak Ustadz, ini gimana laki-laki? Pak Ustadz gimana? Saya ini pelor apa sih? Nempel? Molor. Di pesawat saya dengar setengah jam lagi kita akan lewat Kormul Manazil. Tapi yang namanya pelor gimana Pak Ustadz? Gimana dong Pak Ustadz kalau begitu? Tenang. Begitu mendarat, niat di situ. Masih di bandara, niat di situ. Ustadz, saya juga lupa. Tahu-tahu di tengah jalan menuju ke
Mekah, baru ingat ternyata belum niat, balik lagi ke bandara. Ustaz, gimana balik lagi ke bandara? Kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, jemaah rahmatullah, maaf Bu, niat di tempat tapi bayar dan motong kambing. Kan itu tolong yang berangkat ke Dubai, kalau tidak di kordon manazil di atas pesawat, di bandara. Ingat, bandara Jeddah besok tidak ada porter. Jadi yang berangkat dari Dubai ke bandara, insya Allah dorong sendiri. Tuh, saya ingatkan yang di Jeddah. Madinah ada porter enggak? Ada, insya Allah itu urus kemarin. Ustaz, maaf, ini mepet waktunya. Kayaknya kita nggak bisa ke Bir Ali. Langsung ke yang naik kereta, berarti langsung ke stasiun kereta. Lah, kalau langsung ke stasiun kereta, di mana niatnya? Bu, Pak, maaf, begitu kereta berjalan sekitar 5 menitan, kita akan lewatin Muhadzatul Miqat, sejajar dengan Miqat, niat di situ. Pelor, Ustaz. Ada waktu. Nempel? Derles, Ustaz. Nyender? Pules, itu kan. Saya nggak ingat saat begitu duduk di kereta, saya langsung pules. Belum niat, Ustaz. Di tengah jalan bangun, niat di situ. Tapi motong kambing. Karena itu tolong yang naik kereta, kalau nggak sempat ke Bir Ali, niatnya di mana? Di kereta, insya Allah. Tapi dekat stasiun, bukan nanti tengah jalannya boleh. Insya Allah, baik yang dari Dubai, baik yang dari Madinah akan langsung ke hotel dulu, yang rahimahullah. Di hotel akan makan malam dulu insya Allah, dan langsung setelah makan malam Bapak Ibu nanti akan dibawa ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Yang saya ingatkan, urusan tawaf sa'i nanti harus terang. Yang saya ingatkan, satu, Bapak Ibu nggak usah pakai kalung buku. Jadi ketika tawaf baca buku nabrak-nabrak orang. Kenapa sebabnya? Karena NRA insya Allah nyiapin headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Kalau headset ini sudah menyala, bapak-bapak, ibu-ibu boleh satu cukup mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf cukup amin, amin. Dua, matikan headsetnya. Doa sendiri. Tiga, boleh juga ikutin doa Ustaz. Allahumma, silahkan ikutin. Allahumma. Tapi kalau ikutin doa Ustaz, hati-hati. Karena kemarin ketika umroh saya 40 orang ikutin saya semuanya. Allahumma Habib ilaina. Tiba-tiba pas putaran tawaf ketiga, saking padatnya jempol kaki saya keinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjak Allahumma, aduh, kata saya. Itu di belakang jamaah, Allahumma aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz doanya Allahumma aduh. Bapak Ibu, maaf, ini headset bukan souvenir. Tolong ulangin ya rahimahullah. Para jamaah rahimahullah. Kedua yang saya ingatkan, sekarang untuk tawaf di sekitar Ka'bah, kita tahu ibadah terbaik di Masjidil Haram itu ada 3. 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Untuk tawaf di sekitar Ka'bah sekarang, laki-laki yang boleh masuk ke situ hanya yang pakai baju ihram. Karena itu tolong bapak-bapak jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai Hajar Aswad, pakai apa namanya? Pakai ihram. Desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bauhannya, insya Allah kiamat kubro. Dan jangan kejadian sebelum pandemi. Ketika sebelum pandemi bebas orang tawaf pakai baju apa saja. Tiba-tiba jam 11 malam saya masuk masjid, ada bapak-bapak keluar dari masjid bajunya berantakan. Kancingnya copot semuanya, sakunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, Bapak dari mana itu aut-autan kayak begitu, habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Dari mana? Habis nyium Hajar Aswad. Tuh Ustaz, desek-desek Ustaz. Udah deket sama Hajar Aswad, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul
perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang ini desek kepalanya. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama betul Ustaz. Nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah lewat yang haram para jemaah. Bapak ibu yang saya ingatkan, insya Allah bapak ibu akan sholat Jumat di Mekah. Insya Allah. Tadi saya sholat Jumat di Mekah, saya khutbah Jumat tadi. Mohon maaf ternyata di Jabodetabek ini jamaah baru datang kalau pas adzan, baru masjidnya penuh. Kalau bapak-bapak ibu-ibu laksanakan di Masjidil Haram nanti, insya Allah nggak kebagian tempat. Jam 10:30 Masjidil Haram sudah penuh. Yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimahullah, di luar masjid bagaimana Ustaz? Panas apa enggak? Sekarang memang sudah menuju ke dingin. Tapi sedingin-dinginnya Masjidil Haram misalnya masih sekitar 35 derajat. Cukup panas. Sekarang memang sudah musim kedingin jamaah rahimahullah. Makanya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi besok subuhnya jam 5:30. Baru adzan subuh jam 5:04. Sholatnya 5:30 lebih. Ini kabar gembira buat bapak-bapak ibu-ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah nggak kesiangan di Indonesia, jam 4:10 ya Muhammad udah. Di Mekah jam 5:30 baru sholat. Insya Allah nggak kesiangan. Itulah para jamaah rahimahullah, bapak ibu-ibu, insya Allah nanti di Mekah pun akan diatur untuk tidur keliling kota Mekah Mukarramah. Bahkan insya Allah akan ke Taif, insya Allah. Bapak yang mau ikut ke Taif boleh, saya juga nggak masalah. Itu dia rahimahullah. Tapi yang pasti bapak ibu-ibu, umroh yang kedua ini termasuk akan melaksanakan sini itu akan termasuk melaksanakan umroh yang kedua, insya Allah. Saya ingatkan di Masjidil Haram tidak ada rak sendal. Karena itu tolong siapkan kantong sendal masing-masing. Kenapa sebabnya? Karena bapak ibu-ibu akan masuk dari pintu satu pintu, keluarnya pasti bukan dari pintu itu. Karena itu tolong jemaah rahimahullah siapkan kantong sendal. Itu jemaah rahimahullah, bapak ibu-ibu nanti yang dari Jeddah, insya Allah akan terbang yang berangkat ke Madinah, pulangnya lewat Jeddah, jemaah rahimahullah, insya Allah setiap orang akan mendapatkan sekitar 5 liter air saja. Yang Dubai, landing Jeddah, nanti pulang akan kembali ke Jeddah. Dari Jeddah akan terbang ke Indonesia, tapi transit 3 jam di Dubai. Yang di Dubai, bapak ibu-ibu, tolong begitu transit nanti pakailah kacamata kuda. Kenapa usah pakai kacamata kuda? Karena bandara Dubai itu mall. Kalau nggak pakai kacamata kuda, nyangkut. Jadi maaf, sebelum ketemu gate-nya, jangan nengok-nengok dulu. Kalau sudah ketemu gate-nya, silahkanlah cari tempat yang lain. Itulah para jemaah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.